Shalom, selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani pada siang ini. Dan saya kembali akan mengajak Bapak Ibu sekalian sharing firman Tuhan, di mana sharing ini saya mengambil tema tinggal di dalam aku, yang saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, akan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, artinya apa tinggal di dalam Tuhan? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyataan ini bukan sekedar hanya membaca dan mengetahui firman Tuhan saja, tetapi penyataan ini sebenarnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adalah di mana firman Tuhan itu dapat mengakar di dalam diri kita, dan firman itu berbuah, dan firman itu menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita dan dapat dinikmati oleh orang. Jadi tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berarti sekedar membaca firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, atau menghafal ayat-ayat firman Tuhan, tetapi benar-benar hidup kita ini tinggal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana tinggallah di dalam aku, khususnya di dalam ayat yang keempat ini, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini ada satu perintah yang membuat kita untuk kita tinggal di dalam Dia, dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya menyoroti dua hal penting di dalam perikop ini. Yang pertama, jika kita tinggal di dalam Tuhan akan menghasilkan buah. Makanya Tuhan mengatakan di dalam ayat 4 sampai ayat 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah satu penyataan, satu perintah yang begitu luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari ayat ini begitu penting dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita memahami firman Tuhan, tidak hanya sekedar firman itu kita baca, kita hafalkan, dan setelah itu sudah selesai. Tidak. Tetapi firman itu boleh mengubah kehidupan kita. Firman itu dapat menghasilkan buah di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu akan dinikmati banyak orang melalui kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya,
Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Sudahkah Bapak Ibu ada di dalam Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang seringkali mengadakan satu program atau sesama grup WA mengatakan, mari kita membaca satu hari satu pasal, satu hari 2 pasal, untuk mengejar di mana supaya dapat belajar firman Tuhan. Itu tidak salah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya, benar tidak? Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu dapat kita pahami, sehingga firman Tuhan itu dapat mengubah kehidupan kita, firman itu dapat memberikan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita, atau hanya kita mengejar program itu supaya dalam berapa bulan Alkitab itu sudah kita baca sampai habis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau hal itu hanya sekedar mengejar program itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Kita hanya membaca saja, tetapi kita tidak pernah mempelajari dan mengerti firman Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman itu harus benar-benar kita pahami dan menjadi kekuatan kita dan mengakar di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat bagus yang mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Mazmur pasal yang pertama. Saya akan baca di dalam mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita merasa kita mau tinggal di dalam Tuhan dan kita mau menghasilkan buah dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan kita. Kita tidak hanya sekedar membaca Alkitab itu hanya sekedar kita baca terus kita hafalkan, atau kita sekedar hanya kita dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan kita harus menghabiskan bacaan Alkitab 1 buku itu. Tidak Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan itu, sehingga boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pengharapan dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh mendapatkan satu kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan itu. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal 1, dikatakan demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, dan firman itu menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan dalam hidup kita, dan ketika hidup kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang menjadi kekuatan dan menjadi fokus dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang firman katakan, yaitu kita dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bisa menghasilkan buahnya pada musimnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan, saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Kalau kita merasa tinggal di dalam Tuhan tidak pernah menghasilkan buah, ada apa dalam hidup kita? Ada sesuatu yang tidak wajar. Oleh sebab itu, mari saya dan Bapak Ibu sekalian hari ini melihat keberadaan kita kembali. Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Dan sudahkah hidup kekristenan kita ketika kita mengikut Tuhan sudah menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita, yang boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu firman Tuhan ini biarlah boleh menjadi perenungan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, dan firman itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau tadi menghasilkan buah, saat ini kita akan melihat bahwa Tuhan mengerti segala kebutuhan Bapak Ibu sekalian.
Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus mengatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan satu hal yang sekedar memintanya, tetapi ini adalah satu doa kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Kalau kita lihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi jika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian, kebutuhan Bapak Ibu sekalian, sehingga Dia akan memberikan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang hanya senang ayat yang di terakhirnya saja. Di dalam ayat yang ke-7 tadi, bagian B saja, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak yang senangnya di sini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di bagian A yang dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mereka enggak suka. Kenapa? Berat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita ketika tinggal di dalam Tuhan, bukan berarti kita mau hidup semau kita. Karena firman Tuhan mengatakan jikalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat menghasilkan buah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika kita tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh hidup sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, secara duniawi, menuruti hawa nafsu kita. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan aturan firman Tuhan. Hidup kita mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu menjadi kekuatan buat kita. Firman itu yang mengubah hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seluruh keberadaan kita ini ada di dalam Tuhan. Makanya Tuhan mengerti ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, Dia akan mengabulkan doa kita. Kenapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini yang perlu kita sadari. Jangan kita hanya meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Hidup kita semau kita, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, firman itu yang menjadi kekuatan kita. Ada buah yang kita hasilkan, dan ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memahami dan mengerti seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia yang akan memenuhinya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kalau kita tidak berdoa Tuhan tidak tahu masalah kita? Tahu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia sangat mengerti segala kebutuhan kita. Tetapi Allah rindu kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan. Banyak orang dalam pergumulannya, dalam doanya, selalu minta jawaban yang instan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan tahu segala keberadaan kita. Tuhan punya waktu, Tuhan punya kehendak untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu hal ini harus kita sadari. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memahami siapa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita selalu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan tuntunan firman Tuhan yang kita pelajari dan kita baca setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dan mau hidup bersama dengan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat berbuah dan menghasilkan buah yang sangat baik. Biarlah renungan singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian, menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa putus asa, merasa jenuh, merasa mengalami hal-hal yang membuat Bapak Ibu untuk bersekutu dengan Tuhan rasanya sulit karena tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita. Tetapi ingatlah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang penuh kasih. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, maka di situ kita tetap akan hidup, tetap akan tumbuh iman kita, pengharapan kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah,
kita dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian dan boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian dan juga saya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin dan menuntun kami, untuk kami tetap terus tinggal di dalam Tuhan, untuk kami terus bersama dengan Tuhan, untuk kami terus Tuhan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam situasi apapun Tuhan, biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mari ya Bapa, tolong kami. Biarlah kami ketika belajar firman Tuhan, tidak hanya sekedar membaca, menghafal, dan hanya sekedar Tuhan untuk membuka Alkitab kami, tetapi Tuhan, kami mau sungguh-sungguh belajar dan mengenal akan Engkau yang boleh menjadi kekuatan kami, yang boleh mengakar dalam hidup kami dan boleh membawa pertumbuhan dalam hidup kekristenan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah dan kami boleh menjadi berkat dalam situasi apapun, sehingga nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati firman-Mu, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga mereka semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami pertaruhkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.